dengan tim Anjang Desa menggali potensi desa di Nusantara. Nah, kali ini saya menemukan sesuatu yang unik dari Desa Sikunang, Kejajar, Wonosobo. Ini tuh motif ekoprint yang dibuat oleh ibu-ibu di Desa Sikunang dikerjakan bersama-sama. Wah, cantik ya sahabat desa. Nah, kita langsung tanya-tanya bersama ibu dari Desa Sikunang. Bisa perkenalan diri, Bu? Iya, ini itu kerajinan dari Desa Sikunang ya, Bu? Wah, cantik ya. Ini kalau boleh tahu nih, Bu, prosesnya kayak gimana ya, Bu ya? Oh iya, prosesnya itu pertama kainnya direndam sama air kapur dulu. Terus kan dijemur setengah basah itu. Iya. Terus daunnya ditempel-tempel. Habis ditempel terus ditutup ditutup kain yang satunya. Terus dikasih plastik atasnya. Terus digulung sama pipa. Digulung, terus diikat, terus dilipat. Habis itu dikukus sampai 2 jam. Dikukus sampai 2 jam. Ini motif-motifnya dapat dari daun-daun yang ada di sekitar. Nggak ada kalau di sini. Kita. Paling cuman berapa daun kalau dari sini, karena terlalu tebal katanya kalau di Dieng. Terlalu. Banyakan itu dari bawah. Jadi daun-daunnya diambil dari bawah. Dari kebanyakan dari Wonosobo. Wonosobo. Daunnya lebih tipis. Ini yang asli dari Sikunang nih. Ini kan ada ya, mana ya? Ini, kalau ini itu dari bunga pancawarna. Bunga pancawarna Ini dari kan Desa Dieng. Iya, khas Dieng. Iya. Khas Dieng. Kalau yang ini itu daun eukaliptus itu kalau di sini tuh namanya daun kayu putih. Daun kayu putih. Iya, Mana tuh, Bu? yang Bisa dilihat. Wah, cantik ya sahabat desa. Nah, sebelumnya nih, Bu, saya mau nanya-nanya, kenapa bisa membuat kerajinan ekoprint di bahan ini nih, di bahan? Iya, ini kan kemarin kan ada teman, terus kan bincang-bincang, oh saya tertarik bikin batik yang lain daripada yang lain gitu. Bikin motif batik yang lain daripada yang lain. Kalau batik tulis kan udah biasa. Batik cetak kan udah biasa. Kalau ini kan luar biasa. Batik khas Dieng itu ada nggak? Belum ada. Wah, sahabat desa, kerajinan ekoprint ini bisa jadi salah satu inspirasi buat ibu-ibu untuk mengisi waktunya dengan membuat satu bahan batik ini. Bisa jadi khas Dieng ya, Bu ya? Iya kan, buat kerajinan ibu-ibu PKK. Ya. Ini kan Desa Sikunang tahun 2022 kan mau binaan. Terus ini rencana kan buat seragam untuk PKK. Nah, buat acara binaan wilayah di Kecamatan Kejajar. Jadi ini salah satu hasil dari ibu-ibu PKK Desa Sikunang untuk membuat seragam. Iya. Wah, ini saya lihat di sebelahnya yang sudah jadi ya, Bu. Ini yang sudah jadi. Ini yang kainnya direndam dulu sama pewarna. Kalau yang ini prosesnya lebih lama. Kalau yang ini kan daunnya direndam dulu sama air kapur, terus kainnya ini direndam sama pewarna. Terus habis itu baru taruh ini daun-daun, terus prosesnya sama kayak ini. Terus ditumbuk sama kain yang satunya lagi. Prosesnya panjang ya, Bu Iya, ya. Untuk satu bahan gini, Bu, kira-kira prosesnya berapa lama? Kalau yang ini sampai setengah bulan. Setengah bulan. Iya. Pada saat membuat ekoprint ini, Bu, berapa jumlah yang dihasilkan? Jumlah lembar bahan? Kalau yang ini 20. 20 ini kan lembar baru percobaan. Percobaan awal ya, Bu ya? Awal. Wah, ini
ini bisa jadi salah satu ciri khas dari Desa Sikunang Kejajar Wonosobo, sahabat desa. Bisa dilihat bentuknya sangat menarik ya, sangat unik. Jadi daun-daun, motif-motif daun-daun ini diambil dari daerah Wonosobo. Dan menariknya lagi, sahabat desa, yang mengerjakan ibu-ibu. Berarti nggak menutup kemungkinan ibu-ibu masih bisa tetap berkarya walaupun dia harus melakukan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga ya Bu ya. Iya. Wah, ini menarik banget Bu, karena kan kita tahu ya Bu, kadang-kadang ibu rumah tangga kan sibuk ya Bu. Iya. Nah, gimana caranya bisa mendapatkan pendapatan tambahan tanpa mengganggu pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Ini Ibu bisa ceritakan nggak harga untuk satu bahan ini berapa ya Bu ya? Ini yang bahan atau yang sudah jadi? Yang bahan dulu kali ya Bu ya. Kalau yang model ini satu bahan bisa laku 225. 225. Kalau sudah yang jadi ini, baju ya Bu? Belum. Oh, masih belum. bahan. Oh, masih bahan. Ya. Kalau yang ini bisa laku 250. 250. Prosesnya yang panjang ya Bu ya, karena buatan langsung dari Ibu PKK Desa Sikunang Kejajar Wonosobo. Nah, kalau ini Bu, rencananya ke depan bakal dipasarinya kayak gimana ya Bu ya? Mana ya? Pinginnya tuh ya, kemana ya? Oh. Ya, orang itu tahu ini khas Sikunang gitu. Oh iya. Rencananya ke depan mau membuat bahwa kain dari ekoprint ini menjadi ciri khas dari Desa Sikunang. Desa Sikunang Wonosobo. Iya deh Bu, bagus ini Bu. Ini pengen nyoba lagi yang bahan itu loh, bahan kaos. Bahan kaos dijadikan kayak ekoprint gitu ya Bu, dari daun-daun. Iya Bu. Nah, ini menarik sekali ya sahabat desa, bisa dilihat sendiri. Tadi dilihat bagaimana bahan, harganya ini 250.000 dan yang ini 225. Kalau yang bahan kaos tuh bisa mencapai 300.000. 300.000. Iya, per potong. Motifnya unik dan homemade. Oh, bukan homemade, apa tuh? Benar-benar handmade. Nah, salah lagi, handmade. Handmade dari ibu-ibu PKK Desa Sikunang Kejajar Wonosobo. Nah, bagaimana sih Bu Ibu merencanakan mengajak bahwa ini tuh potensi desa gitu ke warga sekitar gitu? Ada nggak rencana bakal ngajak ibu-ibu di sekitar Desa Sikunang untuk kita bikin ekoprint nih, salah satu ciri khas dari Desa Sikunang gitu? Ini sih baru ibu BPKK ya. Iya. Karena kaitan sama modal. Oh, iya kan bahannya kan udah mahal. Iya. Kalau ngajak ibu-ibu yang bukan PKK kan takutnya gimana gitu. Iya. Berarti ini masih dalam proses perintisan. Mengembangkan bagaimana ekoprint dari Desa Sikunang ini menjadi salah satu ciri khas dan potensi dari Desa Sikunang itu sendiri. Nah, Ibu punya pesan-pesan nggak nih Bu? Bagaimana nih Bu? Wah, ini menarik ya Bu. Batik ekoprint ini bisa menjadi salah satu ciri khas Desa Sikunang Kejajar Wonosobo. Nah, ibu-ibu yang ada di Desa Sikunang bisa mendapatkan penghasilan tambahan tanpa mengganggu urusan rumah tangga gitu sahabat desa. Nah, untuk satu bahan batik ekoprint ini berapa ya Bu ya? Kalau yang ini yang udah jadi itu nilai jualnya 250.000. 250.000. Nah, kalau yang ini 225. 225 sahabat desa. Warnanya cantik ya, unik dan dibuat dari Ibu PKK Desa Sikunang Kejajar Wonosobo. Nah, Bu, kendala apa aja sih Bu yang ditemukan ketika membuat batik ekoprint ini Bu? Kendala yang pertama itu dana.
Modal. Modal. Iya, modal. Terus kalau di sini tuh kan daun-daunnya kan kebanyakan tebel karena udaranya dingin. Iya. Jadinya banyak yang nggak menghasilkan warna. Terus daunnya itu kita beli dari bawah dari Wonosobo. Tapi masih di sekitaran Iya, Wonosobo. iya. Berarti ini batik bisa menjadi ciri khas Wonosobo nih, Iya, Bu. iya. Jadi, Ada sih yang asli dari Sikunang ini bunga pancawarna. Kalau di sini tuh namanya bunga tompok. Ini warnanya, ini hasilnya. bunga pancawarna. Warna. Iya. Wah, ini menarik sekali ya sahabat desa. Meski ada kendala, pasti ada harapan lah, Bu. Ada rencana ke depannya. Rencana dari Ibu PKK Desa Sikunang ini terkait batik ekoprint ini apa ya, Bu ya? Rencana kedepannya itu Iya. kepingin membuat lagi yang bahannya dari kaos. Kalau ini membuat kan udah yang biasa ya, bahan Batik kata. seperti ini Iya. di kaos. Iya, yang Wah, bahan kaos. Itu nilai jualnya lebih mahal. Per potongnya itu bisa mencapai 300.000. 300.000. Iya. Berarti bisa menjadi kaos yang trendy gitu ya, Iya. Bu. Dibuat dari ibu-ibu membuat ini batik ekoprint untuk kaos. Nah, pesannya nih, Bu, untuk sahabat desa kayak gimana? Pesan, sorry. Ada nggak arti dari motif-motif ini? Oh iya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, di desa aja. Cuman ke depannya kira-kira mau punya ciri khas dari motif nggak? Satu, dua, tiga. Nah, Bu, ini motifnya ada artinya nggak nih, Bu? Saya penasaran nih. Kalau selama ini belum ada. Oh. Kedepannya kepingin buat yang banyak arti. Ini banyak arti. Iya. Tapi sebenarnya ini udah ada artinya loh. Iya. Pertama, bahannya dari Wonosobo nih, Bu. Iya. Dibuat dari ibu-ibu PKK. Iya. Berarti emang benar-benar original, handmade dari Desa Sikunang ke Jajar Wonosobo. Nah, rencana kedepannya gimana tuh, Bu? Kepingin ibu-ibu PKK Desa Sikunang terutama biar mendapatkan hasil tambahan. Nggak apa ya, hasilnya dari nggak kan. Nggak, Bu. Mendapat hasil tambahan Iya. biar bisa beli lipstik, Iya. bisa beli tas. Nggak Iya, bener. nggak minta terus sama suami gitu. Bisa mandiri ya, Iya, Bu bisa ya. mandiri. Ini inspirasi loh, Bu. Iya. Nah, pesan terakhir untuk sahabat desa, Bu, apa tuh, Bu? Pesan ini kan lagi merintis. Oh, merintis ya, Bu ya. Masih awal, masih proses. Prosesnya iya. masih panjang. Jangan bosan untuk berkarya, teruslah apa ya, Mbak? Menggali potensi, Menggali ya, Bu. potensi Dan mencoba ya. dan mencoba. Karena apa ya? Apa, Mbak? Saya ngelihatnya ini karena emang potensi desa sih, Bu. Karena karya itu tidak bohong, pasti menghasilkan. Oh, karena usaha Iya. tidak mengkhianati. Tidak mengkhianati. Salah. Karena proses tidak Iya. mengkhianati hasil. Iya. Gitu. Jadi istilah kita mencoba, berusaha gitu ya, Bu ya. Nah, Iya. ini adalah salah satu karya dari Desa Sikunang ke Jajar Wonosobo. Nah, berarti gimana tuh, Bu? Dari Sikunang, bareng-bareng nih, Bu. Ayo. Ayo. Dari Sikunang, ayo ke desa. oh, balik. Saya Kepala Desa Sikunang, Kecamatan Jajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Saya ingin bercerita sedikit soal desa saya ini. Jadi Desa Sikunang ini masuk dalam kawasan administrasi Kabupaten Wonosobo dengan luasan kurang lebih 400 hektar persegi. Di desa saya ini ada 3 dusun, dusun Sikunang, dusun Sitrus, dan juga dusun Ngandar, yang kesemuanya ini adalah mayoritas bertani. Saya sendiri menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2017.
sebelum saya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang belum teranggarkan atau belum tersentuh, dan itu menjadi salah satu PR daripada saya ketika menjabat selaku kepala desa ini. Nah, sejak tahun 2017 ini saya berupaya untuk membangkitkan semangat, kemudian menggali potensi yang ada, baik dari potensi alamnya, kemudian potensi dari sumber daya manusianya. Nah, beberapa hal atau beberapa program yang sudah saya canangkan, kemudian dalam hal ini masih dalam langkah progres ataupun dasar daripada program, pelaksanaan program. Salah satunya adalah pengelola sampah secara mandiri oleh masyarakat. Kemudian ada juga di sini badan usaha milik desa, BUMDes Sisinga. Untuk potensi-potensi yang lain, ada juga tanaman perwacang, kemudian karika sebagai selayaknya yang awam, yang umum di kawasan wisata Dian ini. Kemudian kami juga lagi mencoba untuk menggali potensi yang ada di warga masyarakat kami selain daripada pertanian. Yang kami galakkan saat ini adalah untuk peternakan, kemudian juga ada kerajinan batik ekoprint, dan juga pertanian yang ramah lingkungan, yang ramah alam adalah pertanian kopi. Sejauh ini beberapa program yang sudah kami canangkan dan kemudian sudah berjalan. Tentunya banyak sekali kendala, kemudian banyak sekali aral ataupun halangan, sehingga ada yang berjalan secara bagus dan juga ada yang kurang bagus. Kendala-kendala tersebut tentunya tidak lepas adalah faktor sumber daya manusianya yang pertama. Kemudian yang kedua juga terkait fasilitas, infrastruktur dan sebagainya. Banyak hal yang menjadi PR di kami di samping infrastruktur, yaitu tentunya yang perlu kita fokuskan atau perlu ada perhatian lebih, yaitu adalah sumber daya manusianya. Nah, organisasi atau kelembagaan ataupun kelompok yang saya sebutkan tadi, yang mana seperti halnya kelompok pengolah sampah mandiri, yang di sini adalah sebagai salah satu pilot project sebetulnya dari program pemerintah Desa Sekunang. Akan tapi sejauh ini banyak sekali kekurangannya dari sisi infrastruktur atau fasilitasnya, kemudian dari sisi edukasi ke warga masyarakatnya juga masih rendah akan kesadarannya terhadap pengelolaan sampah. Kemudian hal-hal lain tentunya kami berupaya terus, dan beberapa hal yang menjadi faktor kendala ini selalu kami benahi, selalu kami upayakan untuk menjadi lebih baik. Akan tapi dengan segala keterbatasan, kemampuan anggaran juga terbatas, kemudian sumber daya manusianya juga terbatas, sehingga untuk progresnya boleh dibilang lambat. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk harapan ke depan kami ingin menjadi salah satu desa yang bebas dari sampah atau sampahnya terkelola. Kemudian di sini juga ada kelompok peternakan dan juga pertanian kopi atau perkebunan kopi. Dengan harapan dibentuknya kelompok ternak dan kelompok kopi ini menjadi satu kesatuan dengan pengolahan sampah yang ada untuk kedepannya, yaitu untuk pupuknya bisa diambil dari ternak ataupun dari sampah-sampah yang sudah terkelola organiknya untuk dijadikan pupuk kelompok kopinya atau tanaman kopinya. Jadi sinergitas dari tiga kelompok ini sebetulnya sudah dirancang dengan sebegitu bagus, tetapi karena saat ini tentunya banyak sekali kendala yang menjadi PR kami selaku pemerintah Desa Sekunang, maka harapan ke depan ya mudah-mudahan apa yang menjadi harapan masyarakat Sekunang, yang menjadi harapan kami dan tentunya juga untuk harapan seluruhnya terkait persoalan sampah, kemudian sumber daya manusianya bisa secara bagus berkembang, bisa meningkat dan bisa berhasil dengan sebaik-baiknya. Kemudian potensi-potensi yang ada selebihnya, termasuk juga ada potensi untuk ekoprint, batik ekoprint khususnya untuk ibu-ibu juga akan kami kembangkan. Tentunya perlu sekali binaan atau bimbingan dari beberapa pihak, baik dari warga masyarakat sendiri, dari pihak lain, dan juga dari yang peduli terhadap
kebangkitan dari sumber daya manusia, khususnya masyarakat di Desa Segunang ini. Saya rasa itu beberapa hal yang saya sampaikan terkait harapan kami. Teman-teman dari saya, Kepala Desa Segunang, dari kami pemerintah Desa Segunang, tentunya berharap sekali. Kita tahu bahwa anggaran dana desa yang sudah berjalan mulai tahun 2015 ini adalah bagian daripada amanah rakyat, daripada amanah warga masyarakat. Jangan sampai amanah itu tidak tersampaikan ke warga masyarakat. Bentuknya apapun, karena sudah ada aturannya, yaitu setidak-tidaknya ada 4 bidang yang harus kita perhatikan. Bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pemberdayaan, pembinaan, dan juga operasional pemerintah desa. Harapan kami untuk seluruh teman-teman perangkat desa seluruh Indonesia, jangan bermain-main dengan dana desa. Karena apa? Karena itu adalah amanah yang diemban atau diamanahkan untuk kita, untuk disampaikan ke warga kita. Dari situlah kita akan menjadi pemimpin atau akan menjadi leader daripada masyarakat yang bijak, yang baik, dan insya Allah yang akan memberikan manfaat untuk warga masyarakat, untuk desa, untuk negara. Kemudian teman-teman pemuda-pemudi dimanapun kalian berada, dari kalianlah Indonesia akan maju, di pundak kalianlah Indonesia akan bangkit. Gali potensi kalian, kembangkan, dan jadikan itu bermanfaat untuk diri kalian, untuk warga sekitar kalian, dan juga untuk Indonesia tentunya. Untuk warga masyarakat saya sendiri, apapun itu, karena yang kami upayakan adalah yang terbaik. Mudah-mudahan juga bisa menghasilkan sesuatu yang baik pula. Apa yang menjadi keluhan ataupun apa yang menjadi harapan panjenengan semua, kami persilahkan untuk berdiskusi dengan kami, mencari solusi bersama, kemudian melakukan hal yang baik bersama. Mudah-mudahan apa yang menjadi angan-angan kita menjadi baik, apa yang kita kerjakan juga baik, dan hasilnya nanti baik. Ayo bangun desa.